nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ibu bapak, saudari-saudari yang kasih, salam bantul kasih, berkat dalam. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian, hari ini Rabu 5 Agustus 2020. Kita akan mengambil dari Injil Matius, bab 15, ayat 21 sampai 28. Pada suatu hari, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Datanglah seorang wanita Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah wanita itu pergi, sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba umat Israel yang hilang." Tetapi wanita itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata wanita itu lagi, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, sungguh besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari, saudaraku yang terkasih, kalau ditanya, apa keinginanmu? Semua orang pasti punya keinginan. Dan kalau kita punya keinginan, dan keinginan itu kita dapatkan, keinginan itu kita peroleh, apa yang terjadi? Kita pasti bersukacita, kita gembira, kita bahagia. Dan ternyata untuk mendapatkan keinginan itu ada rumusnya. Saya kutipkan, "Hai ibu, sungguh besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Ini sabda Tuhan. Kalau iman kita dilihat Tuhan besar, Tuhan berkata, "Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki, seperti yang kau inginkan." Wah, luar biasa ya. Orang yang percaya itu ternyata sungguh mendapatkan kelimpahan berkat dari Tuhan kita. Maka kita boleh bertanya, sungguhkah imanku besar? Seberapa besar imanku? Mari kita merenungkan hidup kita agar kita bertumbuh dalam iman yang besar. Bagaimana supaya bertumbuh dalam iman yang besar? Yang pertama, sadar diri. Gimana, saudari-saudaraku yang terkasih? Apakah sudah sadar diri? Rumongso, kalau kita ini siapa? Dengan kata lain, tidak kemaki, tidak kemayu. Kalau kita sekarang ini ya, di zaman milenial ini ya, ingin kelihatan megah meriah kaya, padahal tidak seperti yang kelihatan. Namun banyak orang yang seperti itu. Semoga kita tidak. Yang kedua, suka merendahkan diri. Sehingga pribadi yang suka merendahkan diri seperti ibu tadi, yang dikatakan, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Mengandekan diri menjadi anjing, merendahkan diri. Orang yang merendahkan diri itu tidak mudah tersinggung, tidak mudah mutung. Kalau
Mungkin ada yang meremehkan, ada yang menghina dan menjelekkan. Tidak mudah mutung dan tersinggung. Gimana? Masih mudah tersinggung? Masih mudah mutung? Nah, mungkin iman kita belum besar. Yang ketiga, selalu mendahulukan orang lain. Dia tidak suka rebutan. Misalkan ada antrian, ada pembagian sembako dan lain sebagainya. Tidak mau rebutan. Dia mau mengalah. Nah, gimana? Kita punya budaya antri, kita tidak mau rebutan, namun sungguh mau mendahulukan orang lain. Nah, semoga dengan demikian hidup kita bertumbuh seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Iman kita semakin hari semakin besar karena seturut kehendaknya. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam Bantul Kasih, berkah dalam. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.